Bab 2751. Aku janji tidak akan menahanmu terlalu lama. Aku hanya berpikir untuk meminta bertemu denganmu karena sekarang jam makan siang. Kalau kamu tidak bisa datang, kita bertemu lain waktu saja. Cindy cepat-cepat menambahkan, karena dia pasti menyadari keraguan Nicole. Mendengar hal itu, Nicole tersenyum. Sekarang setelah kau mengatakannya seperti ini, tidak tepat bagiku untuk menolaknya. Baiklah, bagaimana kalau kita bertemu di Regina Diner? Tanya Cindy. Dia gembira karena Nicole setuju untuk bertemu dengannya. Baiklah, sampai jumpa nanti. Nicole menutup telepon. Saat Nicole mendongak, dia tiba-tiba melihat Lulu, yang dia putar matanya. Kapan kamu datang? Aku mengetuk pintu, tetapi kamu tidak menjawab. Lalu, aku membuka pintu dan melihatmu berbicara di telepon, jadi aku masuk. Ngomong-ngomong, siapa dia? Tanya Lulu, penasaran dengan undangan yang tampaknya diterima Nicole. Teman Martin. Dia ingin bertemu denganku. Jawab Nicole. Temannya. Kenapa dia ingin bertemu denganmu? Tanya Lulu heran. Sebagai tanggapan, Nicole menggelengkan kepalanya. Saya tidak yakin. Saya akan mencari tahu saat saya tiba di sana. Kalau begitu, aku akan menemanimu, kata Lulu, menawarkan diri untuk ikut. Mereka tidak begitu mengenal satu sama lain, dan undangan itu agak terlalu tiba-tiba. Selain itu, Nicole tampaknya tidak terlalu bersemangat dengan ide makan siang bersama orang asing. Oleh karena itu, Lulu menjadi sedikit khawatir jika dia pergi ke sana sendirian. Nicole menatap Lulu, dan setelah memikirkannya sejenak, dia berkata, baiklah kalau begitu. Keduanya meninggalkan gedung kantor dan tiba di Regina Diner setelah berkendara singkat. Nona Riddle, suara Cindy terdengar begitu mereka masuk. Nicole menelusuri asal suara itu dan melihat ke arah asalnya, dan di sana, dia menemukan Cindy berdiri dan melambaikan tangan ke arah Nicole. Silakan duduk. Nicole membawa Lulu, duduk, dan memperkenalkan mereka satu sama lain, Lulu. Cindy. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Lulu dan Cindy mengangguk satu sama lain, lalu Cindy tersenyum dan berkata, aku kenal kamu. Seperti yang diduga, Lulu terkejut. Bagaimana kau bisa mengenalku? Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu satu sama lain, dan Lulu belum pernah bertemu, apalagi berbicara dengannya sebelumnya. Tentu saja Martin yang memberitahuku. Cindy tersenyum. Pada dasarnya, aku mengetahui segala hal yang berhubungan dengan Miss Riddle darinya. Lulu berkedip seolah-olah dia sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Nicole seolah berkata, dia tampaknya memberiku getaran cinta saingan. Namun, Nicole tidak dapat menahan diri untuk tidak memutar matanya ke arah Lulu. Kemudian, dia menoleh ke Cindy dengan tatapan tenang dan senyum tipis. Apakah Martin sering bercerita tentang kita? Tidak juga. Akulah yang terus bertanya padanya tentangmu. Cindy tersenyum gugup karena malu. Tunggu, kenapa kau mau melakukan itu? Lulu penasaran. Kenapa wanita ini begitu tertarik untuk mengenal seseorang yang baru ia temui satu kali? Apa dia gila? Cindy tergagap, tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan yang dilontarkan Lulu padanya. Maaf. Apa aku bersikap kasar? Jangan khawatir. Nicole tersenyum dan berkata dengan nada suara yang lembut. Koreksi aku jika aku salah, tapi kau menyukai Martin, bukan? Apa? Jadi itu sebabnya? Lulu tersadar. Ternyata, Cindy tidak tertarik pada mereka. Dia hanya mencari cara untuk merebut hati Martin. Mendengar hal itu, Cindy menyembunyikan senyumnya dan mengangguk. Kalian tahu. Itu cukup jelas. Lulu mengangguk. Bab 2752. Setelah membalas senyumannya, Nicole bertanya, jadi, kamu mengundangku ke sini untuk menanyakan sesuatu. Ya, aku sebenarnya ingin belajar darimu, kata Cindy dengan malu-malu. Belajar dariku. Nicole mengerutkan kening. Apa yang sebenarnya ingin dipelajari Cindy? Lulu juga tercengang. Ia berulang kali mengerjapkan mata ke arah Nicole, mencoba memahami apa yang sedang dibicarakan Cindy. Nicole menggelengkan kepalanya karena dia tidak tahu apa yang sebenarnya dicari Cindy. Cindy kemudian melanjutkan,
Martin sangat menyukaimu, jadi aku ingin tahu apa yang bisa kulakukan untuk menyentuh hatinya. Ia berharap Nicole bisa memberikan beberapa kiat dan trik. Dengan begitu, Martin akan jatuh hati padanya. Nicole mengernyitkan alisnya saat mendengar itu. Bagaimana aku bisa mengajarkan sesuatu seperti ini kepada seseorang? Aku tidak memanipulasi Martin agar jatuh cinta padaku. Mulut Lulu menganga, lalu mengerutkan kening dan bertanya singkat, apa yang ingin kau katakan? Apakah maksudmu Nicole merayu Martin agar menyukainya? Wajah Cindy langsung pucat pasi begitu mendengar jawaban yang diterimanya. Maaf, bukan itu yang kumaksud. Cindy tahu bahwa Lulu dan Nicole salah memahami permintaannya, dan saat itu juga ia menyadari bahwa ia mungkin telah salah mengajukan pertanyaan. Maka, untuk menjernihkan suasana, dia segera menjelaskan, maksudku, kalian berdua lebih mengenal Martin. Apa yang harus kulakukan agar bisa menjadi calon pasangannya? Ah, itu jauh lebih baik. Lulu menjawab sambil tertawa. Bab-bab buku diperbarui setiap hari, bergabunglah dan tetap terhubung untuk semua pembaruan buku. Maaf, aku salah mengajukan pertanyaan. Begini masalahnya. Aku sangat menyukai Martin, dan aku tidak ingin kehilangan dia. Cindy menggigit bibirnya dan berkata dengan sedih. Tapi bagaimana kalau kamu masih gagal bahkan setelah kami membantumu? Lulu bertanya dengan khawatir. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin keberhasilan, karena Martin harus menerima Cindy agar berhasil. Kalau begitu, tidak apa-apa. Cindy menjawab dengan tegas. Setidaknya aku sudah mencoba. Jika ia tetap gagal setelah mencoba, Cindy akan menerima nasibnya. Itu hanya akan membuktikan bahwa Martin bukanlah belahan jiwanya. Namun, ia akan menyesalinya jika ia tidak berusaha untuk memenangkan hatinya. Kau datang ke Sanjoto karena dia, kan? Tebak Nicole, terdengar seolah dia bisa membaca pikiran Cindy. Pada pertemuan kedua, dia sudah menebak alasan mengapa Cindy datang ke Sanjoto. Dia ingin menjadi mitra Martin dan menjalankan laboratorium penelitian bersama dengannya. Padahal, dia melakukan semua itu hanya agar dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Martin. Cindy hanya berusaha menciptakan lebih banyak kesempatan untuk menjalin ikatan satu sama lain. Cindy tersipu ketika menjawab, ya, itu karena dia. Itu bukan ide yang buruk. Berada di dekatmu memberimu keuntungan. Kami mendukungmu. Yah, kau tampak cukup baik, jadi kurasa kami juga bisa menganggapmu sebagai teman. Lulu menepuk bahu Cindy. Benarkah? Tanya Cindy, terkejut. Sejak hari ia pindah ke Sanjoto, ia tidak memiliki seorang pun teman. Jika ia tidak menghabiskan waktu dengan Martin di laboratorium, ia akan selalu sendirian di apartemennya. Hal ini membuatnya sangat terisolasi dan kesepian. Jika tidak, ia tidak akan memaksakan diri untuk bertemu Nicole. Jika dipikir-pikir, Cindy jauh lebih akrab dengan Nicole dibandingkan dengan yang lain, meski mereka hanya bertemu sekali. Terima kasih. Mata Cindy berkaca-kaca, karena dia akhirnya menemukan teman. Baiklah, ayo makan dulu. Mengenai apa yang kau minta, kami akan memberitahumu tentang kesukaan Martin terlebih dahulu. Mengenai sisanya, aku sarankan kau melakukannya perlahan-lahan. Meskipun kau sudah unggul, semuanya masih harus berjalan perlahan agar perasaan di antara kalian berdua bisa berkembang, kata Lulu seolah-olah dia adalah seorang ahli hubungan. Baiklah, mari kita makan. Kita ngobrol sambil makan. Cindy menjadi bersemangat saat mendengar nama Martin disebut. Para wanita itu kemudian menikmati makan siang yang menyenangkan dan riang, yang dipenuhi dengan tawa dan obrolan yang tak henti-hentinya. Bahkan ketika jamuan makan telah berakhir, mereka enggan untuk berpisah. Aku masih bisa menghubungi kalian berdua, kan? Tanya Cindy. Bab 2753. Hai. Jangan sungkan untuk menelepon kami jika kami sedang tidak sibuk. Lulu tersenyum. Meski mereka baru pertama kali bertemu, Lulu langsung bisa akrab dengan Cindy, seakan-akan mereka adalah teman lama yang bertemu setelah sekian lama berpisah. Kapan saja, Nicole setuju sambil tersenyum ramah. Terima kasih, kata Cindy. Ia tersentuh oleh kebaikan hati mereka, karena ia akhirnya memiliki orang-orang di Sanjoto yang dapat ia sebut sebagai teman. Sekarang, ia tidak perlu lagi merasakan perihnya kesepian.
Baiklah, kamu sebaiknya kembali, Lulu mengingatkan Cindy, melihat waktu makan siang telah berakhir. Semua orang menaiki wahananya masing-masing, mengucapkan selamat tinggal, dan melanjutkan perjalanan mereka dengan gembira. Pada saat Nicole dan Lulu kembali ke kantor pusat Riddle Corporation, mereka sudah memiliki setumpuk dokumen yang menunggu untuk mereka. Saya masih memiliki beberapa dokumen yang harus diselesaikan, jadi saya akan kembali ke kantor sekarang. Lulu memberitahu setelah mereka keluar dari lift. Kemudian, dia langsung menuju kantornya, sementara Nicole berjalan santai kembali ke kantornya. Mereka baru saja makan siang yang menyenangkan bersama Cindy di sore hari, jadi Nicole sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah Nicole memasuki kantornya, dia duduk dan menyibukkan diri dengan pekerjaannya. Matahari terbenam tiba dalam sekejap mata, dan ketika Nicole keluar dari gedung kantor, Jared sudah berada di pintu masuk menunggunya. Dengan senyum di wajahnya, Nicole mendekati mobil, membuka pintu dan masuk. Kau sudah menunggu sangat lama, bukan? Nicole tersenyum saat bertanya pada Jared. Tidak juga. Jared memegang kedua tangan wanita itu dengan lembut, tatapannya lembut dan penuh kasih sayang. Menyandarkan kepalanya di bahu Jared, Nicole berhenti dan menenangkan dirinya. Kenapa? Apa kamu khawatir tentang sesuatu? Tanya Jared dengan suara lembut. Dia tahu kalau Nicole sedang dalam suasana hati yang berbeda hari ini. Tidak apa-apa, aku hanya mendapat teman baru, dan menurutku itu menarik. Nicole tersenyum. Rekan riset Martin. Tanya Jared, tahu siapa yang dimaksud Nicole? Hal ini mengejutkan Nicole, yang menjawab, bagaimana kamu tahu? Apakah itu Patricia? Kurasa begitu. Jared menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci. Faktanya, Patricia baru saja melapor pada Charlie ketika dia menyebutkan bahwa Nicole sedang makan siang di luar sambil lalu. Mengetahui bahwa kemungkinan besar Charlie yang membicarakannya saat jam makan siang, Nicole hanya mengangguk. Dia tiba-tiba mengajakku makan malam dan bertanya tentang Martin. Nicole menjelaskan secara singkat, meskipun tahu Jared tidak akan tertarik dengan rinciannya. Seperti yang diharapkan, Jared bahkan tidak repot-repot meminta lebih. Sebaliknya, ia mengubah pokok pembicaraan. Charlie telah menerima beberapa informasi tentang Eastern Falcon. Orang-orang yang bekerja di balik layar sangat tertutup, jadi kami belum tahu siapa mereka. Tidak bisakah Charlie menyelidikinya? Tanya Nicole, terkejut dan penasaran tentang siapa mereka. Namun, Jared hanya menggelengkan kepalanya. Aku sudah memerintahkan Zain untuk menyelidikinya. Zain, Nicole mengerutkan kening, lalu perlahan menoleh ke Jared sambil matanya berkaca-kaca. Bagaimana keadaannya? Tiba-tiba, ingatan Nicole tentang Zain muncul kembali. Kenangan itu telah lama tersembunyi di relung terdalam otaknya, dan tak seorang pun mampu mengungkapnya. Oleh karena itu, pasti ada sesuatu yang sangat penting baginya dalam ingatan yang tiba-tiba itu. Bab 2754. Mata Nicole dipenuhi air mata saat dia merasakan nyeri tumpul di dadanya. Nama itu begitu familiar, tetapi nama itu selalu tersembunyi di sudut terdalam alam bawah sadarnya. Sebenarnya, dia belum pernah merasakan luapan perasaan sebesar itu, tetapi saat dia merasakannya, perasaan itu menusuknya bagai hantaman ke jantung. Mereka baik-baik saja. Saat kamu pertama kali kembali, aku sudah memberitahunya bahwa kamu tidak akan ada di sini karena kamu telah kehilangan ingatan. Tapi jangan khawatir, dia telah menanyakan tentangmu. Karena kamu mengingatnya sekarang, kamu dapat menghubunginya. Jared membelai rambutnya dengan lembut dan menghiburnya. Kita pulang dulu, kata Nicole, dengan perasaan campur aduk saat memikirkan harus menghubungi Zain tiba-tiba. Dia merasa gelisah, seolah-olah hati dan pikirannya bertentangan satu sama lain. Baiklah, kalau begitu kami pulang dulu. Jared memeluknya dengan hangat dan lembut, menenangkannya. Sekarang setelah saya dapat mengingat masa lalu, rasanya seperti sudah lama sekali hidup saya berlalu sejak saat itu. Nicole mendesah. Meskipun ia telah mendapatkan kembali serpihan-serpihan ingatannya dari waktu ke waktu sejak ia kembali, Zain dan organisasinya sudah seperti keluarga, sama seperti Riddle. Keduanya memiliki tempat penting di hatinya. Sebenarnya, bukan aku saja yang mencarimu selama ini.
Zain juga sudah berusaha keras mencarimu. Syukurlah, kau sudah kembali, dan semua orang jadi lebih tenang sejak saat itu. Jared menepuk bahu Nicole. Sekalipun dia tidak kembali, tak seorang pun dari mereka akan menyerah dan akan terus mencarinya selamanya. Tetap saja, orang hanya bisa membayangkan betapa sakit dan sedihnya Nicole. Mereka pasti sudah putus asa berkali-kali ketika mereka gagal mendapatkan petunjuk tentang keberadaanku. Bagaimanapun, Pulau Crescent sangat jauh dan terpencil. Pulau itu terputus dari dunia luar. Selain itu, Nicole telah kehilangan ingatannya, jadi wajar saja jika mereka gagal dalam pencarian mereka. Menyadari ada yang aneh di wajahnya, Jared bertanya dengan suara rendah, "Apa yang sedang kamu pikirkan?" "Tidak ada." Nicole menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia menatap Jared dan tersenyum, "Aku hanya memikirkan kembali hidupku di Crescent Island." Nicole menjalani kehidupan yang riang di pulau kecil itu. Sambil membesarkan kedua anaknya, ia bahkan sempat berpikir untuk menetap di pulau itu secara permanen. Namun, yang tidak diketahuinya adalah bahwa ada banyak orang di luar sana yang benar-benar khawatir padanya. Mereka berusaha keras mencarinya sambil berusaha untuk tidak putus asa. Mungkin itu adalah masa dalam hidupmu ketika kamu merasa paling santai. Jared memegang tangannya. Jared justru bersyukur karena ia bisa mengalaminya, mengingat ia telah berjuang untuk hidupnya selama ini. Yang terpenting adalah Nicole masih hidup dan sehat. Yang terpenting, ia juga telah kembali ke Sanjoto. Jared tidak dapat membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah jika dia tidak dapat melihat Nicole lagi selama sisa hidupnya. Mobil berhenti, dan Nicole berbalik untuk melihat keluar hanya untuk menyadari bahwa mereka telah sampai di rumah. Mereka berdua turun dari mobil dan memasuki ruang tamu, tempat Daniel dan Gloria duduk. "Ayah, Ibu," sapa Nicole. "Selamat malam, Daniel dan Gloria," kata Jared. Pasangan itu kemudian pergi ke sofa dan duduk. "Kalian sudah kembali." Nolan dan Lana belum kembali. Gloria menatap mereka berdua dan mengalihkan pandangannya ke lorong. Biasanya anak-anak kecil sudah kembali pada jam ini. Tepat saat Gloria berbicara, Nolan dan Lana berlari masuk dengan gembira. "Ayah, Ibu, kakek, nenek, bayi-bayiku sudah kembali. Aku hanya berbicara tentang kalian berdua." Gloria tersenyum, senang melihat Nolan dan Lana. "Kami baru saja melihat mobil ayah, jadi kami tahu bahwa ibu dan ayah sudah kembali. Kami bahkan memanggil mereka, tetapi sayang mereka tidak bisa mendengar kami." Lana mengangkat kepalanya dengan bibir melengkung. "Aku tidak memperhatikan, jadi aku tidak menyadari kalian berdua di sana." Nicole menepuk kepala kedua anak kecil itu. "Nicole, mereka berisik sekali. Aku sudah bilang pada mereka bahwa kamu tidak akan bisa mendengar mereka, tetapi mereka tetap saja berteriak." Tia masuk dengan senyum di wajahnya. Bab 2755. Nicole memperhatikan saat Tia masuk dan membalas senyumannya. "Terima kasih Tia." "Oh, tidak apa-apa, aku cukup suka mengambilnya dari sekolah," kata Tia. Tia sangat suka menjemput si kembar ke taman kanak-kanak, sehingga hal itu tidak lagi terasa seperti tugas baginya. Sebaliknya, itu adalah bagian paling santai dalam harinya, dibandingkan dengan hal-hal lain yang harus ia lakukan setiap hari. Betapa inginnya aku bisa pergi dan menjemput mereka dari taman kanak-kanak setiap hari. Anak-anak kecil itu sangat lucu. Rasanya semua kekhawatiranku akan hilang begitu saja setiap kali aku melihat mereka tersenyum. Tia mendesah dalam hati. "Semua orang ada di sini?" tanya Stanley. "Hai, Daniel." "Hai, Gloria." Cherry Jin menyapa dari belakang. Semua orang menoleh ke arah datangnya suara Cherry, semua dengan kerutan dahi dan seringai di wajah mereka. Setelah jeda yang canggung, Gloria tersadar dan berkicau, "Cherry, kamu di sini. Ayo duduk." Cherry dengan sopan menyapa setiap orang di ruangan itu sebelum berpegangan tangan dengan Stanley saat dia membimbingnya ke tempat duduk mereka berdua di meja. Cherry menghindari tatapan Nicole dan saat itulah Nicole mengerti bahwa Stanley telah memberitahu Cherry tentang hal itu. Kalau dia tahu apa yang sedang terjadi, segalanya akan segera menjadi buruk, pikir Nicole sambil menyeringai sebelum menoleh. Nicole bingung,
Tidak dapat memahami apa yang merasuki Stanley hingga membuatnya berpikir bahwa memperkenalkan Cherry kepada seluruh keluarga akan menjadi ide bagus. Saya kira saya harus menunggu dan melihat bagaimana hal ini akan terjadi sekarang, Nicole menyimpulkan. Nicole, kurasa aku harus pergi sekarang. Beritahu aku jika kau membutuhkanku, kata Tia tergesa-gesa begitu melihat Stanley dan Cherry memasuki ruangan. Saat dia hendak pergi dari sana, ada ekspresi gelisah yang terlihat di wajahnya. Nicole secara naluriah melirik Stanley, yang berdiri di sana dalam diam. Kemudian, dia mengangguk pada Tia. Lagi pula, tidak banyak yang bisa kamu lakukan di sini. Kalau kamu mau, kamu bisa pulang dan bersantai. Nicole berharap Tia akan memahami tawarannya, dia bisa bertahan jika dia mau. Namun, Tia mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang sebelum melarikan diri. Stanley memasang ekspresi rumit di wajahnya yang agak sulit dibaca Nicole. Ia menatap ke arah tempat Tia keluar selama beberapa menit sebelum kembali tersadar dan menoleh ke Daniel dan Gloria. Ibu, ayah, Cherry ingin mengunjungi kalian, jadi kami di sini, kata Stanley. Cherry, aku mendengar berita itu beberapa hari yang lalu. Kalau kamu tidak keberatan, bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi? Kami ingin bertanya pada Stanley, tetapi karena dia orang yang keras kepala, dia tidak mau bicara sepatah kata pun, keluh Gloria. Gloria, tolong jangan salah paham dengan maksud ayahku. Dia bermaksud baik, tapi Stanley dan aku pikir sebaiknya kita menunggu sebentar sebelum kita beralih ke fase berikutnya dalam hidup kita bersama. Cherry cemberut saat dia melingkarkan lengannya di lengan Gloria. Bagaimana menurutmu? Tanya Cherry. Aku tidak keberatan kalau kalian berdua tidak keberatan, Gloria menyeringai. Gloria, kamu sangat pengertian. Kalau saja orang tuaku berpikiran terbuka sepertimu, aku mungkin akan menjadi salah satu orang paling bahagia di dunia. Cherry mendesah. Dasar bodoh. Orang tuamu sangat menyayangimu dan menyayangimu, Gloria terkekeh sambil meyakinkan Cherry. Dipenuhi emosi, mata Cherry mulai berkaca-kaca. Sungguh memalukan bahwa mereka tidak tahu apa yang sebenarnya aku inginkan. Jika Cherry selalu mendambakan kasih sayang dari orang tuanya, tetapi sayangnya, dia tidak pernah menerimanya. Stanley, setelah menyadari perubahan emosi Cherry, segera turun tangan dan berkata, Bu, ayah. Makanannya hampir siap. Ayo makan. Oh, baiklah, mari semuanya. Ayo makan malam, ajak Gloria. Cherry melihat sekelilingnya, dan saat menyadari Tia menghilang, dia bertanya, apakah Tia tidak ikut dengan kita? Stanley mengerutkan kening. Dia tidak ikut. Dia biasanya makan dengan Nyonya Walleser di belakang. Dia jarang ikut dengan kita. Bab 2756. Cherry yang telah bergandengan tangan dengan Gloria berkicau dengan gembira. Aku akan pergi mengunjunginya setelah kita makan malam. Cherry sangat menyukai Gloria, meskipun tahu bahwa Gloria tidak akan bersama Stanley. Cherry iri padanya karena memiliki ibu yang luar biasa, dan Cherry justru merasa betah berada di bawah asuhan Gloria. Sejak mereka bertemu lewat kencan buta yang diatur Gloria, Stanley sudah menjelaskan padanya, mereka tidak akan melanjutkan hubungan di luar yang bisa diterima Cherry. Di sisi lain, Cherry membenci keluarganya karena telah menjodohkannya dengan kencan buta tanpa persetujuannya. Dia tidak ingin siapapun mengganggu orang yang ingin diajaknya berkencan. Dia telah lama berdiri teguh dan memprotes bahwa dia sudah cukup dewasa untuk membuat keputusannya sendiri. Di meja makan, semua orang mengobrol dengan gembira. Namun, saat jamuan makan hampir selesai, Cherry pergi mencari Tia. Nicole, yang menyadari hal ini, langsung menatap Stanley dengan pandangan khawatir. Stanley menggelengkan kepalanya kepada Nicole sebagai tanggapan. Ia tahu bahwa Cherry dan Tia tidak bertengkar memperebutkannya dan bahwa Cherry adalah orang yang penyayang yang tidak akan memandang rendah atau menjelek-jelekkan orang lain. Yang terpenting, ia tahu betul niat Cherry dan karena itu, memutuskan untuk membiarkan mereka membicarakannya sendiri. Karena keluarganya mendesaknya untuk segera menikah, Cherry tidak punya pilihan selain pergi. Ia tidak punya pilihan selain melarikan diri dan meninggalkan semua yang ia kenal. Nicole mengamati ekspresi puas di wajah Stanley, dan tiba-tiba, sesuatu terlintas dalam benaknya,
menyebabkan dia mengurungkan niat untuk menegurnya. Mungkin dia sudah menyelesaikan masalah dan tidak ingin lagi menggunakan hubungannya dan Cherry sebagai penutup perasaannya yang sebenarnya. Tapi sekali lagi, Cherry bisa jadi orang yang mencoba mengikat mereka berdua. Akan menjadi perjuangan berat untuk membuat seorang pria tetap tinggal ketika hatinya sudah ada di tempat lain. Ibu, ayah, kita akan naik ke atas sekarang. Suruh Stanley mengirim Cherry kembali nanti. Nicole memberitahu orang tuanya. Setelah mendengar petunjuk dari Nicole, Gloria pun memperingatkan Stanley. Ya, pastikan kau mengantarnya pulang dengan selamat. Ya, Bu, jawab Stanley. Semua orang kemudian kembali ke kamar masing-masing. Nicole menjadi salah satu orang terakhir yang keluar. Dia menatap Stanley dengan tajam sebelum berjalan bersama Jared dan si kembar. Jika aku tidak menyuruhnya untuk mengirim Cherry pulang, dia akan meninggalkannya di sana untuk pulang sendiri. Aku ragu dia masih memikirkan Tia, pikir Nicole. Sementara itu, di halaman belakang rumah, Tia terkejut dengan kemunculan Cherry yang tiba-tiba. Kenapa kamu kelihatan begitu terkejut? Kita masih berteman, bukan? Tanya Cherry kepada Tia, yang tampak sama sekali tidak terkesan. Ya, kami memang begitu, jawab Tia canggung. Tia tidak berniat menyingkirkan Cherry. Ia sudah merasa sulit menerima hubungan Cherry dan Stanley apa adanya, tetapi sayangnya, ia belum menemukan keberanian untuk melakukannya. Ia pikir akan lebih baik jika ia memiliki waktu untuk dirinya sendiri dan mengolah perasaannya secara perlahan. Namun, Cherry langsung ke intinya. Tia, kamu suka Stanley. Wajah Tia memerah, menjadi semerah tomat, dan dia menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tolong jangan salah paham. Saya tidak menyukainya. Semakin kau menyangkalnya, semakin aku yakin kau melakukannya, goda Cherry sambil tersenyum. Jika kau punya perasaan tulus padanya, itu artinya usahanya tidak sia-sia. Tidak, kurasa kau salah paham. Tuan Riddle dan aku tidak akan pernah bersama, dan ini bukan seperti yang kau pikirkan. Dia akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar disukainya, jadi tolong hargai apa yang kalian berdua miliki. Tia panik. Bagaimana aku harus menjelaskan ini pada Cherry? Aku tidak ingin dia salah paham. Aku tidak ingin menjadi penyebab perpisahan mereka, pikir Tia. Bab 2757. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia secara terbuka mengumumkan hubungannya dengan wanita itu kepada keluarganya. Baginya untuk melakukan hal seperti itu butuh keberanian yang besar. Dia pasti sangat menghargai wanita itu. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga di sini, lanjut Tia. Dengan ekspresi simpati di wajahnya, Cherry menatap Tia dan berkata, Tia, apakah kamu tidak pernah mempertimbangkan bahwa orang yang kamu cintai juga memiliki perasaan yang sama padamu? Pada saat itulah Cherry mengerti mengapa Tia begitu takut melewati batas. Dia jauh lebih peduli pada Stanley daripada yang kukira sebelumnya. Cherry kemudian merenungkan bagaimana reaksi Tia ketika dia mencoba menjodohkan mereka berdua. Setiap kali Cherry mencoba menciptakan peluang untuk mendekatkan mereka berdua, Tia akan hancur berantakan. Upaya saya telah mendorongnya ke titik di mana ia akan lebih keras menahan emosinya. Saya khawatir jika hal ini terus berlanjut dalam jangka panjang, perasaan apapun yang mereka miliki terhadap satu sama lain akan terhapus dalam jangka panjang, simpul Cherry. Pada saat itulah Cherry mulai menyalahkan orang tuanya lagi atas apa yang terjadi. Aku tidak akan menghalangi jika aku tahu itu akan mengacaukan mereka berdua. Aku tidak akan melakukan ini jika orang tuaku tidak terlalu memaksa seperti mereka. Lalu, sebuah ide tiba-tiba terlintas di benaknya dan dia mengulurkan tangan untuk meraih tangan Tia. Dengarkan aku, oke, Stanley benar-benar menyukaimu dan apapun yang terjadi antara Stanley dan aku, itu semua hanya sandiwara. Tia langsung terdiam. Ini semua, hanya pertunjukan. Apa yang Cherry katakan membuatnya tidak percaya sama sekali. Apa yang dia bicarakan? Sejujurnya, aku hanya membantu Stanley dengan saling membantu. Cherry mulai, setelah itu dia menceritakan. Cerita selengkapnya secara rinci kepada Tia. Kenapa kamu menceritakan semua ini padaku? Tanya Tia, alisnya berkerut karena bingung. Karena aku akan segera pergi. Cherry tersenyum. Aku akan tinggal di luar negeri bersama cinta sejatiku,
di mana kami berdua akan terbebas dari semua omong kosong itu. Jadi kamu punya pacar sungguhan? Tanya Tia sambil berusaha memahami informasi yang diberikan Cherry padanya. Dia merasa sulit mencerna apa yang baru saja dikatakan Cherry kepadanya, dan pada titik ini, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah ini semua hanya mimpi. Ya, buat apa aku berbohong padamu? Stanley sudah melakukan kebaikan yang sangat besar kepadaku, dan aku akan sangat menyesal jika aku tidak membalasnya. Itulah sebabnya aku datang ke sini untuk membicarakan hal ini kepadamu. Cherry menjelaskan. Oh, gumam Tia saat kesadaran itu merasukinya. Jika Cherry pergi, Stanley dan Cherry tidak benar-benar bersama. Jika memang begitu, Stanley dan aku, Tia terdiam. Tia, aku ingin kau tahu bahwa Stanley benar-benar peduli padamu. Aku 100% yakin bahwa kau memiliki tempat khusus di hatinya, tetapi dia merasa bahwa kau memiliki perasaan pada orang lain. Benarkah itu? Tanya Cherry, serius dan tanpa senyum. Jika Tia punya perasaan pada orang lain, mengapa dia bersikap lebih sayang padanya? Dan jika tidak, mengapa Stanley menafsirkannya seperti itu? Pikirnya. Hah. Tia menatap Cherry dengan kepala dimiringkan dan dahinya berkerut. Tunggu, tidak. Stanley pikir aku punya perasaan pada orang lain. Setelah melihat sekilas ekspresi Tia, Cherry langsung mengerti situasi di antara mereka. Sejujurnya, dia hanya serigala penyendiri yang sudah terbiasa melakukan semuanya sendiri. Aku tidak akan terkejut jika dia tumbuh tua sendirian. Aku bahkan tidak tahu apa yang harus kulakukan padanya. Dia bahkan tidak yakin siapa yang disukainya, pikir Cherry. Sebenarnya, tidak seperti itu, kata Tia dengan bisikan samar. Sebagai tanggapan, Cherry menatap Tia dan tertawa terbahak-bahak. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Mereka benar-benar seperti dua kacang dalam satu polong, pikirnya. Wajah Tia menjadi merah padam saat ia kembali menyangkal. Tidak, bukan seperti itu. Baiklah, aku akan berhenti di sini. Kalian berdua harus menyelesaikan masalah ini. Aku akan pergi dalam beberapa hari ke depan, jadi kuharap aku tidak akan melakukan apapun yang akan membuatku menyesal, kata Cherry sambil berdiri. Dia menatap Tia sekali lagi dan berkata, Tia, aku harap kamu tidak melakukan hal yang akan kamu sesali. Kemudian, dia menepuk bahu Tia sebelum berbalik dan berjalan pergi. Bab 2758. Tia duduk di sana dengan linglung saat Cherry meninggalkan ruangan. Ini mimpi, bukan? Semuanya tiba-tiba muncul begitu saja. Aku tidak percaya dia tidak punya gebetan atau pacar selama ini. Tapi apa maksudnya ketika dia mengatakan Stanley mengira aku punya perasaan pada orang lain? Siapa lagi yang menurutnya aku suka? Satu Tia merenung. Tia merasa pusing saat menyeret kakinya kembali ke kamarnya. Kurasa aku butuh waktu untuk memproses semua informasi ini. Aku tidak bisa berpikir dengan baik lagi. Sepertinya banyak hal telah terjadi di bawah hidungku, sementara itu, Cherry baru saja berjalan ke ruang tamu. Dan ketika Stanley melihatnya masuk, dia segera berdiri, aku akan mengantarmu pulang. Tentu, Cherry berkicau dan mengikutinya keluar. Stanley, satu-satunya orang yang Tia sukai adalah kamu. Sebaiknya kamu terus maju dan memenangkan hatinya, goda Cherry sambil tersenyum. Stanley tidak percaya apa yang baru saja didengarnya, jadi dia menatapnya kosong. Pada gilirannya, dia hanya menatapnya dan mengangkat bahu, hei, kamu harus bersikap jantan dan memenangkan hatinya. Stanley tetap diam saat masuk ke dalam mobil. Cherry terus membonceng dan menoleh untuk menatapnya, hei, kalau dipikir-pikir. Aku benar-benar penasaran bagaimana kau bisa punya ide bahwa Tia menyukai orang lain. Seperti, apa yang membuatmu berpikir seperti itu? Pria ini kaya raya, tampan, dan pintar, tapi anehnya, meskipun sudah memiliki segalanya, dia masih saja minder, ungkapnya. Sementara itu, Stanley, yang pikirannya sedang kacau, tetap diam. Bagaimana mungkin Tia tidak memiliki seseorang di hatinya? Kupikir dia menyukai Martin, tetapi bagaimana mungkin dia tidak menyukainya? Menyadari bahwa Stanley terlalu diam, dia mengerti bahwa Stanley mungkin terlalu terkejut untuk mengatakan apapun saat ini. Aku sudah melakukan semua yang aku bisa.
Kita sudah impas sekarang. Aku tidak akan kembali untuk sementara waktu, dan sejujurnya, aku merasa agak enggan meninggalkan kalian semua. Dia mendesah. Cherry sungguh senang berada di dekat keluarga Riddle dan dia amat menyayangi mereka. Akhirnya, Stanley memecah kesunyiannya. Kau akan kembali pada akhirnya. Traktir aku makan sebelum aku pergi sebagai hadiah perpisahan, candanya. Stanley mengangguk dengan serius. Tentu, tidak masalah. Anggap saja sudah selesai. Saya berharap akan ada kemajuan antara Anda dan Tia saat saya kembali nanti. Cherry menyeringai dan bercanda untuk mencairkan suasana. Stanley mengangguk pelan, berharap hal itu akan menjadi kenyataan. Ia kemudian menyalakan mesin mobil dan membawa mereka pergi dari kediaman Riddle. Sementara itu, Nicole baru saja kembali ke kamarnya setelah menidurkan si kembar. Ketika dia mendengar mesin menderu di garasi, dia langsung tahu bahwa Stanley sedang menyuruh Cherry pulang. Aku benar-benar tidak menyangka Stanley akan membuat kesepakatan dengan Cherry untuk melakukan hal seperti ini, gumamnya sambil menggelengkan kepalanya. Aku jadi penasaran bagaimana reaksi ibu dan ayah saat mereka mengetahui kebenaran tentang Stanley dan Cherry, pikirnya. Bab 2759. Nicole kemudian berteori, jika Stanley dan Tia sudah bersama lebih awal, mungkin ibu akan bereaksi lebih ringan dibandingkan dengan apa yang dialaminya sekarang. Jared, yang tetap tidak tertarik, dengan lembut membelai bahu Nicole. Sudah larut malam, ayo tidur. Nicole masih banyak pikiran, karena dia sangat khawatir tentang Stanley. Kurasa aku serahkan sisanya padanya. Setelah jeda sebentar, dia menatap Jared dan tersenyum. Kamu bisa mandi dulu. Aku harus menelepon. Jared segera mengerti maksud Nicole dan berjalan menuju kamar mandi. Baiklah, tapi jangan terlalu lama. Nicole mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor yang sekarang sudah sangat dikenalnya. Lalu, suara Zain terdengar dari pengeras suara. Nicole. Ada nada terkejut saat dia menyapanya. Tiba-tiba, Nicole merasakan luapan emosi yang luar biasa. Zain. Zain langsung menghela napas lega. Karena kamu meneleponku sekarang, ini pasti berarti kamu mengingat semuanya. Nicole menggigit bibirnya, berusaha tetap tenang. Ya, sekarang aku ingat semuanya. Dengan suara rendah dan serius, Zain menjawab, selamat datang kembali, Nicole. Zain dan yang lainnya sangat khawatir tentang Nicole. Mereka telah berusaha mencari tahu keberadaannya sejak lama, dan panggilan teleponnya kepada Zain akhirnya meringankan beban semua orang. Nicole mengerutkan kening. Selamat datang kembali. Apakah ini seharusnya menjadi sinyal bahwa aku kembali ke organisasi? Nicole telah pulih sepenuhnya dari amnesianya, dan sekarang, jelas bahwa dia pernah menjadi anggota organisasi Zain Spears. Mendengar itu, Zain menggodanya, aku akan mengeluarkanmu dari organisasi kami agar kamu bisa menjalani kehidupan yang damai. Namun, hal ini justru membuat Nicole bingung. Bukankah aku sudah mengajukan surat pengunduran diri sebelum ini? Zain tertawa terbahak-bahak saat itu. Kau tidak melakukannya, tetapi aku tahu kau sedang mempersiapkan diri untuk mengirimkannya setelah kau menikah dengan Jared Johnston. Namun, kami tidak menyangka kau akan mengalami kecelakaan pesawat dan menghilang begitu lama. Meskipun Nicole tidak pernah menyebutkannya sebelumnya, Zain tahu bahwa Nicole akan bersikeras memastikan pengunduran dirinya dirampungkan hanya agar ia dapat mengutamakan keluarganya. Bahkan setelah kecelakaan itu, masa pensiunnya sudah dekat. Hilangnya Nicole dari peredaran selama hampir 5 tahun sejak kecelakaan pesawat adalah sesuatu yang tidak dapat diperkirakan oleh siapapun, dan meskipun banyak hal telah terjadi sejak saat itu, tidak ada satupun dari mereka yang menyerah untuk mencarinya. Saat organisasi Zain Spears mendapat kabar tentang keberadaannya, Nicole telah kembali ke Sanjoto, membuat mereka tak percaya. Namun setelah mengetahui bahwa Nicole menderita kehilangan ingatan yang parah, mereka memutuskan untuk menjauhi Nicole sebagai tanda penghormatan. Mereka tidak ingin mengganggunya lagi, dan membiarkannya menjalani sisa hidupnya dengan tenang. Zain sangat bersyukur bahwa Nicole telah kembali ke keluarganya meskipun ia telah kehilangan semua ingatannya. Apapun yang terjadi, ia tahu Nicole akan mengundurkan diri. Tentu saja, jawabannya membuatnya terkejut. Saya rasa saya sudah punya ide ini 5 tahun yang lalu,
tetapi semua yang terjadi sejak kejadian itu telah lepas kendali. Tidak seorang pun dapat menduga hal itu akan terjadi. Saya minta maaf karena membuat semua orang khawatir tentang saya selama 5 tahun terakhir, dia meminta maaf. Saya tidak dapat membayangkan betapa kerasnya mereka bekerja untuk menemukan saya selama 5 tahun terakhir. Jumlah upaya yang telah mereka curahkan untuk upaya pencarian itu sangat besar. Tidak apa-apa, kau sudah kembali sekarang, dan dalam keadaan utuh juga. Kurasa itu sudah cukup baik untuk kita. Zain tersenyum. Nicole tiba-tiba teringat teman-temannya dari organisasi itu, jadi dia bertanya, apa kabar semuanya? Sebagai balasannya, Zain meyakinkan, semuanya baik-baik saja. Jangan khawatir. Dan setelah ragu sejenak, Nicole mendesah. Aku tahu aku setuju untuk mengundurkan diri setelah semua yang terjadi, jadi aku akan melakukannya setelah ini. Zain berhenti sejenak sebelum bertanya, setelah ini. Ekspresi tegas dan serius terpancar di wajah Nicole saat itu juga. Maksudku, sudah sangat jelas sekarang bahwa insiden ini terjadi karena aku. Aku tidak bisa hanya duduk di sini dan tidak melakukan apa-apa. Entah aku terlibat dengan organisasi Zain Spears atau tidak, satu hal yang pasti. Aku tidak akan pernah bisa hidup dengan tenang. Desahnya. Memahami apa yang dimaksud Nicole, Zain bertanya, apakah kamu mengacu pada Eastern Falcon? Bab 2760. Nicole serius sekali. Ya, aku tidak bisa mundur sekarang. Zain merenung sejenak, lalu ia setuju, karena kita tidak bisa menghindarinya, sebaiknya kita bekerja sama sekali lagi. Namun, Anda tidak perlu datang ke kantor pusat untuk melakukan kerja lapangan. Anda bisa tinggal di tempat Anda sekarang dan memberi kami informasi. Jangan ragu untuk memberi tahu kami bantuan apa yang Anda perlukan. Selama dia tidak membahayakan dirinya sendiri, seharusnya tidak ada masalah, pikirnya. Nicole mengangguk. Tentu, tidak masalah. Aku akan mengurus hal-hal di sini di Sanjoto dan menyerahkan sisanya padamu. Mendengar itu, Zain menjawab dengan tegas, baiklah. Jika Eastern Falcon berniat untuk kembali, kali ini kita tidak akan menahan diri, pikir Zain, bertekad untuk menjatuhkan musuh-musuhnya. Nicole mendesah saat menutup telepon dan mengenang masa-masa ketika ia masih menjadi anggota aktif organisasi tersebut. Pertemuan yang nyaris berujung kematian merupakan hal yang biasa pada masa itu. Kemudian, Jared menghampiri Nicole dan berbisik di telinganya, sudahkah kamu menelepon? Nicole memiringkan kepalanya dan menatap Jared sambil tersenyum. Ya, aku baru saja menelepon. Jared mengusap rambut Nicole dengan lembut. Dia pasti mencabut semua rambutnya karena khawatir padamu. Nicole mengangguk sebagai jawaban, ya, aku tahu. Dia tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya perasaan Zain saat mengetahui dia telah jatuh. Setelah itu, Nicole menggigit bibirnya dan bergumam, dia bilang aku bisa resmi mengundurkan diri dari jabatanku setelah kita berurusan dengan Eastern Falcon. Jared melihat sekilas keengganan di wajah Nicole, jadi dia berkata, kau tahu, jika kau tidak ingin mengundurkan diri, kau tidak perlu melakukannya. Kau tidak perlu meninggalkan apa yang kau cintai hanya karena kami. Kau bisa terus melakukan apa yang kau sukai. Namun, Nicole menggelengkan kepalanya. Saya tahu saya enggan mengundurkan diri, tetapi terkadang, keputusan sulit harus diambil. Nicole bergumam dalam hati, aku telah menghilang selama 5 tahun terakhir, dan sekarang, aku punya keluarga sendiri. Aku tidak bisa terus-terusan berkeliling dengan organisasi yang memerangi penjahat dan tentara bayaran. Kurasa kepergianku adalah solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Jared segera menangkap apa yang Nicole coba katakan kepadanya, dan memijat punggungnya. Aku ingin kau tahu bahwa aku akan selalu mendukungmu di setiap langkahmu. Terima kasih, katanya, jantungnya berdebar kencang. Jared kemudian menatap Nicole dengan senyum lembut di wajahnya. Pergilah mandi dan bergabunglah denganku di tempat tidur. Menyetujui saran Jared, dia bangkit dan berjalan ke kamar mandi. Tak lama kemudian, Nicole naik ke tempat tidur, memeluk Jared, dan tertidur dengan senyum puas di wajahnya. Keesokan harinya, matahari bersinar hangat dan cerah saat Nicole memasuki kantor pusat Riddle Corporation. Begitu dia meletakkan barang-barangnya,
Lulu berjalan masuk ke kantor Nicole dengan ekspresi serius di wajahnya. Lihat ini. Nicole mengerutkan kening saat mengambil dokumen-dokumen itu. Sebaliknya, wajah Lulu mengerut dan menyeringai masam. Dia benar-benar bingung dengan perilaku Harvey yang tidak tahu malu. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Apakah dia bodoh atau semacamnya? Nicole mengernyitkan alisnya dan menggelengkan kepalanya. Menurutku itu karena Thomas menolak lamarannya, dan itu membuatnya gila. Lalu, Lulu mendengus. Jika Thomas menolak menolongnya, tidak berlebihan jika dia akan berbuat sejauh itu untuk mengganggu Nicole, pikir Lulu. Dengan seringai di wajahnya, Nicole berkata, dia benar-benar yakin bahwa memperkuat hubungan kita bersama akan menguntungkan kedua perusahaan. Namun, dia belum memperhitungkan bahwa akan jauh lebih sulit bagi kita untuk memisahkan mana yang menjadi milik kita dan mana yang bukan. Lulu berkedip dan menatap kosong pada Nicole sebelum kebenaran terungkap padanya. Jadi maksudmu dia melakukan ini dengan sengaja untuk mengikat kedua perusahaan agar kalian tidak bisa dipisahkan. Hal ini membuat Lulu sangat marah. Aku harus memberikannya padanya. Ide yang sangat cemerlang yang dipenuhi dengan begitu banyak angan-angan. Dia seharusnya tahu bahwa kita bukanlah boneka tanpa pikiran yang bisa dia manipulasi sesuka hatinya. Ya, kurasa begitulah. Nicole mendesah. Orang ini menjadi semakin kekanak-kanakan dari hari ke hari. Lulu menatap Nicole dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya dan bertanya, apa rencananya? Apakah kita akan menang dalam situasi ini atau